Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai penanganan kesalahan atau exception handling. Pernahkah kalian mengalami error pada kode program yang sedang kalian buat saat praktikum? Atau misalkan saja kode programnya tidak ada yang error, tetapi ketika dijalankan akan tampil error. Di dalam pemrograman Java, kita bisa mengatasi supaya error saat program dijalankan tidak terjadi. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar. Kompetensi dasar yang akan kita gunakan hari ini adalah KD 3.10, yaitu mengevaluasi penanganan kesalahan dalam program, dan 4.10 memodifikasi kode program untuk penanganan kesalahan dalam program. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4, yaitu menerapkan penanganan kesalahan dalam program dengan tepat, kemudian menguji penanganan kesalahan dalam program dengan tepat, kemudian mengevaluasi penanganan kesalahan dalam program dengan teliti, dan yang terakhir yaitu memodifikasi kode program untuk penanganan kesalahan dalam program dengan benar. Sudah siap untuk belajar semuanya? Ayo kita mulai belajar. Ada 6 pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang konsep exception, kemudian yang kedua tentang tipe exception, yang ketiga tentang mengantisipasi exception, yang keempat tentang mekanisme mengantisipasi exception, yang kelima cara menangkap exception, dan yang keenam cara menampilkan pesan exception. Exception adalah kondisi yang menyebabkan program menjadi hang atau keluar dari alur normal yang ditentukan pada saat program dijalankan. Tipe exception ada 2, yaitu 1 kelas error, kemudian yang kedua kelas exception. Kelas error menyatakan error yang terjadi pada sistem internal, jadi error ini berhubungan dengan sistemnya atau softwarenya. Misalkan saja di situ contohnya adalah virtual machine error, itu berhubungan dengan error pada software JDK-nya. Kemudian ada linkage error, itu error terjadi saat library di Java-nya hilang. Dan ada AWT error. Kelas exception memiliki beberapa subclass runtime error yang dapat menyebabkan program hang atau quit pada saat program dijalankan. Contohnya adalah kelas not found exception, ini misalkan kelas pada kode program tidak ada. Kemudian ada IO exception, berhubungan dengan input-outputan yang ada pada program. Kemudian ada arithmetic exception, berhubungan dengan perhitungan yang ada pada kode program. Cara mengantisipasi exception ada 3 cara, yaitu 1 mendeklarasikan exception, kemudian yang kedua melemparkan exception, kemudian yang ketiga menangkap exception. Mekanisme mengantisipasi exception ada 3 cara. Yang pertama, jika tidak terjadi exception, kemudian yang kedua terjadi exception pada blok metode tunggal, kemudian yang ketiga terjadi exception pada blok metode besaran. Cara menangkap exception ada 3 cara, yaitu menggunakan try-catch, kemudian yang kedua menggunakan try-catch bertingkat, kemudian yang ketiga menggunakan try-catch finally. Ini adalah struktur kode program untuk penanganan kesalahan dengan try-catch. Kode program yang berpotensi menyebabkan exception diletakkan di dalam blok try. Kemudian di bawah ada blok catch yang nantinya akan menangkap jenis exception yang terjadi. Kemudian di dalam blok catch nanti diberikan proses apa yang harus dilakukan ketika exception terjadi. Ini adalah struktur kode program yang menerapkan try-catch bertingkat. Di dalam try-catch bertingkat ini kita bisa menuliskan lebih dari 1 catch. Jadi misalkan di dalam kode program yang berpotensi menyebabkan exception ini terjadi lebih dari 1 exception, maka nanti bisa ditangkap. Ini adalah struktur kode program untuk try-catch finally.
Jadi di try kita menuliskan kode program yang berpotensi menghasilkan exception, kemudian nanti di bawahnya ada block catch yang menangkap exception, kemudian yang paling bawah adalah block finally. Di dalam block finally ini akan selalu dijalankan baik itu ada exception atau tidak. Ini adalah cara menampilkan pesan exception. Yang pertama menggunakan getMessage, kemudian yang kedua menggunakan toString, kemudian yang ketiga menggunakan getLocalizeMessage, kemudian yang keempat menggunakan printStackTrace. Berikut ini adalah demonstrasi cara menangani exception. Selamat menonton. Halo semuanya. Pada pertemuan hari ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana caranya menangkap exception. Apa itu exception? Exception itu adalah ketika kita membuat kode program, kemudian kita menjalankan kode program tersebut, ternyata hasilnya adalah error. Itu adalah exception. Di sini kita akan belajar cara mengatasi supaya ketika kode program dijalankan nanti tidak menghasilkan perintah error. Di dalam pemrograman kita mengenal 3 jenis error. Yang pertama adalah error kompilasi, kemudian yang kedua error runtime, dan yang ketiga adalah error logic. Untuk mengetahui perbedaannya, saya akan mencoba untuk mencontohkannya. Kita harus membuat program Java terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik file, kemudian pilih new project. Di sini pilih Java, kemudian Java application, kemudian pilih next. Tentukan nama projectnya apa, misalkan namanya adalah latih, kemudian klik finish. Ini baris komentar bisa saya hilangkan. Misalkan saya akan membuat kode program untuk menampilkan tulisan selamat pagi, berarti sistem out print petik selamat pagi, tanda petik 2 seperti ini. Untuk jenis error yang pertama adalah error kompilasi. Apa itu error kompilasi? Yaitu error pada kode programnya. Misalkan di sini saya hilangkan tanda titik komanya, maka di sini akan muncul tanda merah. Ini berarti bahwa di kalimat ini itu error. Itulah error kompilasi. Jadi error yang terjadi di dalam kode programnya itu dinamakan error kompilasi. Kemudian jenis yang kedua adalah error runtime. Contoh error runtime seperti ini. Misalkan saya membuat kode program untuk menghitung, misalkan di sini ada variabel nilai sama dengan 8. Kemudian nilai ini saya bagi dengan 0, ditampilkan di sini. Kita amati di sini, kode programnya tidak error. Tapi kita coba jalankan. Run file. Tapi di sini akan muncul error seperti ini. Inilah yang dinamakan error runtime. Jadi ketika kode programnya tidak ada error, tapi ketika sudah dijalankan, hasilnya menghasilkan exception seperti ini atau error. Kemudian yang ketiga adalah error logic. Error logic itu adalah kondisinya seperti ini. Jadi misalkan di sini ada kode programnya sudah benar, kemudian di sini sudah berhasil dijalankan, tetapi memiliki logika yang salah. Contohnya seperti ini, misalkan mau menghitung volume kubus. Rumus volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Misalkan di sini ada integer sisi sama dengan 8. Kemudian di sini kita menuliskannya integer volume sama dengan sisi kali sisi. Kemudian kita tampilkan di sini volume. Kita run.
Kita lihat di sini kode programnya tidak ada error, tampilannya juga keluar, tetapi secara logika ini salah karena volume untuk menghitung kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Seperti itu. Itu adalah jenis error yang ketiga. Yang akan kita pelajari hari ini adalah jenis error yang kedua, yaitu error runtime tadi. Error runtime ada dua jenis, yaitu kelas error dan kelas exception. Kelas error terjadi jika terdapat masalah di dalam softwarenya. Bisa di NetBeans-nya atau bisa di JDK-nya. Kemudian yang kedua yaitu class exception, yaitu error yang menyebabkan tadi hasilnya mengalami exception. Tadi contohnya adalah misalkan tadi integer nilai sama dengan 8, kemudian nilai saya bagi dengan 0. Kita run. Nah, ini exception seperti ini. Ini namanya kelas exception. Kemudian bagaimana caranya mengatasi exception ini? Tadi sudah dijelaskan ya. Yang pertama menggunakan blok try-catch, kemudian yang kedua menggunakan blok try-catch bertingkat, kemudian yang ketiga menggunakan blok try finally. Saya akan mencoba mencontohkan yang pertama, yaitu menggunakan blok try. Di dalam blok try tadi, kita perlu memasukkan kode program yang kita prediksi akan menimbulkan kesalahan. Kita prediksi di sini kode program mana yang sekiranya akan memberikan exception. Ya, di sebagian sini ya, nilai dibagi 0. Maka deklarasi dan kode program ini kita letakkan di dalam blok try. Kita tulis di sini try, kemudian kurung kurawal buka, kemudian di sini kita tutup. Kemudian setelah blok try, kita masukkan blok catch di sini. Catch kurung buka, jenis exception-nya apa? Kita lihat tadi di kelas exception ada banyak sekali jenis exception. Ada arithmetic exception, ada IO exception, ada class not found exception. Sekarang kita bisa memprediksikan. Kalau misalkan di sini tentang operasi aritmatika atau operasi matematika, berarti jenis exception-nya apa? Berdasarkan tabel, kalau misalkan di sini tentang operasi matematika, berarti jenis exception-nya adalah arithmetic exception. Kita tinggal tulis di sini arithmetic exception. Kemudian spasi nama objeknya apa? Misalkan di sini kita pakai XX, EX, kurung kurawal buka. Kita tuliskan di sini, misalkan nanti terjadi exception, apa perintah yang harus ditampilkan? Misalkan kita tulis di sini sistem out print tidak boleh nilai tidak boleh dibagi dengan 0. Kita coba jalankan. Maka kita bisa lihat di sini ketika program dijalankan, maka yang akan tampil adalah nilai tidak boleh dibagi dengan 0. Seperti ini. Jadi cat fungsinya itu untuk menangkap kesalahannya apa yang mungkin terjadi di dalam kode program ini, sehingga ketika kode program dijalankan dia tidak akan menampilkan pesan errornya. Itu untuk blok yang try-catch. Kemudian yang kedua, kita akan belajar tentang blok try-catch bertingkat. Kalau misalkan di blok try ini, dalam satu blok try hanya ada satu catch. Di dalam blok try bertingkat, kita bisa menggunakan beberapa macam jenis catch. Jadi, kita bisa melakukan prediksi. Misalkan di kode program ini, kita memprediksikan ada banyak sekali exception. Maka di dalam
kode program ini kita bisa menuliskan banyak catch-nya. Kalau di sini jelas dia kesalahannya adalah arithmetic. Misalkan saja kode programnya saya ubah. Di sini untuk pembaginya saya buatkan variabel saja. Misalkan saya buat di sini variabel pembagi. Kemudian nanti di sini pembaginya adalah nilai itu dibagi pembagi. Pembaginya berdasarkan inputan. Di sini kita buat library-nya dulu, import.java util.scanner. Kemudian di sini kita buat kelasnya scanner. Misalkan scanner input sama dengan new scanner kurung buka system in. Kemudian di sini system out println kurung buka masukkan pembagi. Kemudian di sini pembagi sama dengan objeknya scanner tadi input dot next integer, karena di sini tipe datanya pembagi adalah integer, titik koma. Kalau sudah, nanti sistem out print nilai dibagi pembagi. Kita coba jalankan. Misalkan pembaginya kita isi 0, maka dia masuk ke dalam catch ini, arithmetic exception. Kita coba run lagi. Misalkan kita pembaginya kita isi dengan karakter, misalkan coba, maka nanti exceptionnya adalah ini, input mismatch exception. Berarti di sini catch-nya bisa kita tambah, catch kurung buka input mismatch exception, misalkan xx untuk objeknya. Kemudian nanti di sistem out print-nya kita coba di sini. Misalkan pembaginya 0 akan masuk ke catch ini, catch arithmetic exception, nanti sistem out print nilai tidak boleh dibagi dengan 0. Kemudian kita run lagi. Misalkan kita bagi dengan karakter, misalkan karakternya adalah coba, kita enter, maka ini belum diubah dulu. Pembagi tidak boleh karakter, pembagi tidak boleh angka 0. Kita run. Ketika pembaginya kita masukkan 0, maka akan muncul statement pembagi tidak boleh angka 0 seperti ini ya. Kemudian kita run lagi. Misalkan di sini pembaginya kita masukkan karakter W, enter, maka nanti di sini muncul perintah pembagi tidak boleh karakter sesuai yang ada di sini. Jadi seperti itu. Inilah try-catch bertingkat. Jadi kalau try-catch itu kita memprediksikannya cuma satu eksepsi. Kalau yang try-catch bertingkat kita melakukan prediksi itu akan terjadi lebih dari satu eksepsi, seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan belajar yang try-catch finally. Try-catch finally di situ ada satu blok try seperti ini. Kemudian setelah blok try itu ada blok catch. Kemudian setelah itu ada yang namanya blok finally. Misalkan di sini saya tulis finally seperti ini. Kemudian kita tampilkan misalkan sistem out print
ini akan selalu tampil. Kita run. Misalkan kita memasukkan pembagi normal, misalkan angka 2, kita enter. Maka 8 dibagi 2, di sini nilai sama dengan nilai dibagi pembagi, nilainya tadi 8 dibagi pembaginya 2, hasilnya adalah 4. Kemudian karakter yang ada di dalam finally itu akan selalu ditampilkan. Ini tidak ada exception ya, karena tidak ada kesalahan. Maka kode program yang ada di dalam finally itu akan tampil, ini akan selalu tampil. Sekarang kita coba run lagi, misalkan kita beri exception pembaginya itu 0. Maka nanti masuk ke exception catch arithmetic exception. Di sini pembagi tidak boleh angka 0 tampil di sini. Kemudian kode program yang ada di dalam finally system out print ini akan selalu tampil, juga akan ikut tampil seperti ini. Jadi finally itu fungsinya seperti kalau kita pakai default di Switchcase, kode program yang kita letakkan di dalam finally akan selalu tampil, baik di dalam try itu ada exception atau tidak, seperti itu. Jadi inilah tadi cara menangkap exception. Ada 3 cara, menggunakan block try-catch untuk satu exception, kemudian block try-catch bertingkat itu untuk lebih dari satu exception, kemudian yang terakhir adalah block try-catch finally jika kita mau menampilkan kode program yang ada di dalam finally, baik itu ada exception atau tidak. Setelah ini akan ada soal, silahkan diperhatikan ya. Selamat belajar. Rangkuman materi kita hari ini adalah satu exception adalah kondisi yang menyebabkan program menjadi hang atau keluar dari alur norma yang telah ditentukan pada saat program dijalankan. Kemudian yang kedua, exception bisa ditangkap menggunakan try-catch, try-catch bertingkat, dan try-catch finally. Ini adalah soal yang saya ambilkan dari LKPD, yaitu modifikasilah kode program berikut ini agar dapat mengantisipasi adanya kesalahan dalam memasukkan inputan panjang dan lebar. Ini adalah kode program yang harus dimodifikasi. Silakan dicermati ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.